warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan PJ kelas memimpin doa untuk hari ini. Alhamdulillah, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini ya, kita akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu ya. Mohon semuanya berdiri ya, agar selaras hati, jiwa dan pikiran kita. Ya, tangan kanan jempol, tangan kiri kelingking. Nah, kalau ada yang gagal berarti belum konsentrasi ya. Kalau bisa silakan gerakan lebih cepat ya. Nah, gerakan lebih cepat. Nih. Bisa ya? Udah cukup, terima kasih. Silakan duduk kembali. Mahasiswa berprestasi. Bismillah, pasti bisa. Allahu Akbar. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, silahkan kalian scan QR kode presensi yang ada di depan kalian. Ya. Silahkan di scan, ini untuk kehadiran. Baik, pada pertemuan kali ini, di pertemuan kelima mata kuliah manajemen pendidikan Islam, kita akan membahas materi yang sangat penting di dalam manajemen pendidikan Islam, yaitu terkait fungsi pengawasan atau controlling dan penjaminan mutu di lembaga pendidikan Islam seperti di madrasah ataupun pondok pesantren. Pada pertemuan kali ini ya, berdasarkan CPMK dan sub CPMK, yaitu CPMK-nya mampu mengevaluasi regulasi, meminimalisir kesalahan tata kelola dan merancang mekanisme pengawasan internal. Kemudian sub CPMK-nya itu mendeteksi mekanisme controlling, supervisi akademik dan penjaminan mutu internal. Kemudian tujuan pembelajarannya ya, pada pertemuan hari ini itu kalian diharapkan bisa memahami hakikat pengawasan dalam manajemen pendidikan Islam. Kemudian juga bisa mengaitkan controlling dengan konsep muraqabah. Ya. Kemudian menganalisis SPMI dan juga menyusun instrumen supervisi akademik. Kemudian konsep dasar pengawasan atau controlling apa? Yaitu tentunya adalah proses memastikan pelaksanaan di lapangan nanti. Kegiatan itu apakah sesuai dengan rencana, standar dan tujuan organisasi. Ya, di sini organisasi apakah itu sekolah ya atau madrasah ataupun pondok pesantren. Kemudian pengawasan dalam perspektif Islam diambil dari sumber hukum Islam yang paling utama yaitu Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Coba diantara kalian Ustadz minta dibacakan Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Silakan. Siapa? Oh, Kak Bayu kayaknya nih sudah siap nih Kak. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. Jadi Allah Maha mengawasi apa yang kita lakukan ya. Baik itu di tempat terbuka ataupun tempat tertutup. Nah, ini menjadi konsep ya muraqabah agar kita selalu bertakwa ya. Di sini kita akan studi kasus ya
menggunakan pembelajaran PBL, Problem Based Learning ya. Itu mengapa sebuah madrasah yang memiliki program baik tetap mengalami penurunan mutu ya. Jadi ternyata setiap semester mungkin muridnya itu berkurang, misalkan diketahui di akhir tahun ya SPMB-nya mungkin menurun ya. Di tahun sebelumnya itu 100 yang masuk ya, ternyata tahun ini menurun misalkan setengahnya, berarti 50%, yaitu 50 orang misalkan. Nah ini berarti kemungkinan penurunan mutu. Nah di sini kita akan diskusikan faktor pengawasan yang mungkin lemah ya. Jadi ada satu kasus ya, diambil dari wartapendidikan.com ya. Silahkan kalian amati ya kasusnya. Saya ingin membuat kelompok-kelompok ya, terdiri dari berapa kelompok biasanya? Tiga kelompok saja ya, kelompok. Silakan membuat grup kelompok masing-masing, saling hadap-hadapan ya. Jadi tugas kalian membuat draft instrumen supervisi ya, sesuai dengan kasus yang tampil di depan kalian ya. Sesuaikan juga dengan ketentuan ban PDM ya. Silakan kalian untuk mengetahui ketentuan ban PDM ya, kalian scan barcode berikut ini. Silakan, ban PDM atau dari Kemenag. Jadi ini patokannya ya, di dalam menyusun draft instrumen supervisi. Saya tampilkan kembali kasusnya ya. Jadi akreditasi anjlok dan santri eksodus. Eksodus itu berpindah ya. Ini terjadi pada MA Al-Ikhlas hadapi krisis tata kelola ya. Silakan. Baik, waktunya sudah selesai. Silahkan. Semuanya maju ya. Penyimpangan terjadi karena siklus evaluasi dan pengendalian pada PPEPP tidak berjalan. Oleh karena itu, draft instrumen supervisi yang kami rancang fokus pada objektivitas penilaian proses pembelajaran berbasis nilai penilaian. Mengapa manipulasi laporan yang kosong bisa lolos? Karena pengawasan selama ini hanya bersifat pada administratif formalitas berbasis dokumen di atas kertas tanpa adanya verifikasi faktual atau prosedur. Kita sebagai calon pengelola pendidikan Islam, kelompok kami merekomendasikan restrukturisasi paradigma pengawasan melalui pendekatan kesadaran ketuhanan atau muraqabah. Bisa ada 3 ya, bisa dilihat teman-teman. Yang pertama itu merubah paradigma atau mencari kesalahan. Pangan yang tadi kita bisa mendeteksi dengan membuat lembar supervisi. Nah, di sini
Yang pertama itu ada indikator evaluasi, pilihan skor, dan catatan verifikasi. Jadi perlu kalian ketahui tadi saya sampaikan di dalam supervisi lembaga pendidikan Islam itu tentunya ada konsep muraqabah, ya, yaitu ya merasa diawasi, ya, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agar tertanam rasa jujur, ya, dalam benak kita, dalam diri kita. Baik, silahkan kembali lagi ke tempatnya, kelompok 1. Baik, mungkin saja bisa. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, untuk memperdalam kembali, untuk memperdalam pemahaman kalian, silakan kalian buka pustaka 3 dan 4 di silabus, ya, silabus manajemen pendidikan Islam. Kemudian untuk tugas mandiri, silahkan kalian buka silahkan kalian buka dan baca kembali regulasi SPMI pendidikan terbaru, ya. Oke, itu tugas mandiri. Nah, nanti pekan depan kita akan mematangkan kembali draft lembar supervisi yang tadi kalian buat itu menjadi instrumen yang final, ya. Begitu ya. Jadi kesimpulan pada perkuliahan kita di pertemuan kelima manajemen pendidikan Islam hari ini, yaitu tentunya pengawasan itu bukan mencari kesalahan, nah, tetapi menjaga amanah, meningkatkan mutu, dan mewujudkan budaya perbaikan yang berkelanjutan. Nah, jadi pengawasan ini ya tentunya tergantung, tidak sebagai kita yang misalkan yang diawasi, ya jangan ingin diawasi saja, tentunya kita kerja jujur, ya. Begitu juga peran kalian sebagai supervisor, ya tentunya harus subjektif di dalam menilai sesuai dengan tadi ban PDT ataupun sesuai dengan Kemenak, ya, yang kalian tadi pelajari. Nah, untuk refleksi silakan scan QR code berikut, ya, silakan. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke refleksi belajar pada hari ini. Silakan kalian isi nama kalian, ya, guru atau dosen pada hari ini, kemudian juga kelas, ya, dan tanggalnya. Kemudian lingkarnya salah satu emoji yang paling menggambarkan perasaan kalian, ya. Kirimnya kemana? Ya, ke Google Drive yang tadi kalian download file tersebut. Oke, bisa dipahami? Oke, untuk itu kita tutup perkuliahan pada hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian juga berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Begitu kita semuanya mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doanya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, ya, semuanya syukron.